Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Teteh yang saya hormati, kemudian teman-teman yang sekarang lagi menonton, mau itu di Facebook atau apa ini? Oh, di TikTok atau apapun itu ya. Nah, mudah-mudahan kajian ini sore ini bisa menambah wawasan dan mudah-mudahan bisa menjadi amal yang bermanfaat, dan mudah-mudahan apabila kita suatu saat nanti dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah ya. Nah, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki di hari ke-12. Nah, saya mau bercerita dulu, untuk tahun ini kita sama puasanya tapi lebarannya beda. Saya ulang lagi, untuk tahun ini jadi awal Ramadannya sama tapi nanti untuk lebarannya beda. Ada yang hari Jumat dan ada yang hari Sabtu. Jadi ada yang Ramadannya ada yang 29 dan ada yang 30. Nah, rekan-rekan yang di sini sesuai dengan keyakinan masing-masing silahkan, tapi jangan ikut-ikutan. Ustadz, saya mah hari Jumat karena saya meyakini Jumat itu yang mendekati kebenaran. Silahkan yakini. Terus Ustadz, aku mah saya yakin yang Sabtu. Enggak, silahkan yang Sabtu. Tapi Ustadz abi mah yang usah kedeung we teu bisa eta mah ya. Enggak boleh. Jadi kalau kita ikutnya yang sebentar tidak boleh, tapi ikutilah yang yakin untuk tahun ini. Tapi kalau kita bahas sejarah mah harusnya untuk tahun ini dan seterusnya itu tidak boleh beda. Karena Indonesia untuk tahun ini dan selanjutnya mengadopsi sistem internasional, yaitu 3 derajat hilalnya ke atas. Nah, terus pengumuman nanti di tanggal 20, kalau nggak salah 20 April, berarti 1 hari sebelum Lebaran kita akan terjadi gerhana matahari. Ya, berarti gerhana matahari itu terjadinya di siang hari ya, bukan di malam. Nah, kalau bisa dianjurkan kita berangkat ke masjid, kemudian kita sholat gerhana dan istighfar, kemudian bersedekah yang terbaik. Sampai sini paham ya? Nah, kita hargai, kita hormati kepada orang yang berbeda. Sampai sini paham ya? Hargai. Ya, karena yang berbeda pun itu saudara kita. Islam keneh sami, tapi Islam juga ya. Namun sampai hari kiamat kalau metodenya seperti ini itu tidak akan sama. Indonesia mengadopsi 3 derajat, harusnya diikuti semuanya oleh ormas-ormasnya. Namun ormasnya itu ada yang tetap dia itu mau berapa derajat pun yang penting lewat angka 0 sudah masuk, yang disebut dengan wujudul hilal. Sementara kita meskipun berwujud tapi tidak kelihatan, maka tidak bisa untuk dijadikan rujukan itu tanggal 1. Karena tidak terlihat, otomatis harus digenapkan Ramadannya 30. Makanya kita akan lebarannya di hari Sabtu, tapi sebagian orang ada yang di hari Jumat. Nah, itu pengumuman sebentar biar kita bisa menghormatinya. Plus saya berikan ini dari awal biar nanti teteh-teteh ketika membuat opor teu hasem ya. Karena ini pernah terjadi kan tahun-tahun sebelumnya, pas ternyata nges masak segala rupa, efeknya lebaran terjadi. Jadi opor hasem ya. Sampai sini paham? Nah, siap tos. Rasulullah SAW itu dulunya lahirnya di kota Mekah, karena kota Mekah merupakan kota yang diberkahi oleh Allah. Sampai Rasul dewasa pun Rasul mencintai kota Mekah. Nah, ketika Rasulullah di bulan Ramadan itu belum ada syariat saum. Sampai sini paham? Belum ada. 13 tahun Rasul di Mekah itu belum ada saum Ramadan. Tapi bulan Ramadan sudah ada. Karena yang membuat kalender itu bukan Rasulullah. Muharram, Sopar, bukan Sapar ya, hati-hati. Sopar. Kalau Sapar itu artinya perjalanan. Itu pakai sin. Kalau bulan pakai so. Tuh, kan kita sudah salah. Bulan Ramadan itu bulan Sapar sanes. Sapar mah kusin. Sapar artinya perjalanan. Kalau bulan mah pakai Sopar. Nah, bulan Sopar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, kemudian Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu semuanya sudah ada semenjak Rasul lahir.
Karena bulan ini yang 12 itu sudah ada ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi umur bulan dengan Nabi Adam aja duluan bulan. Sampai sini paham nggak? Saya ulang lagi. Bulan yang 12 ini dibandingkan dengan Nabi Adam pun duluan bulan ini. Karena bulan ini mah diciptakan oleh Allah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Dan ini ada di Al-Quran surat ke-9 ayatnya 36. Surat ke-9 itu surat At-Taubah. Nah rekan-rekan yang sekarang ada di TikTok itu boleh dibuka Qurannya. Quran surat At-Taubah ayatnya 36. Nah rekan-rekan yang ada di studio 5 RCTI ini itu buka Qurannya. Quran surat 9 ayatnya 36. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Dan ini diciptakan oleh Allah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Tuh. Dan di antara yang 12 bulan itu ada 4 bulan yang oleh Allah diharamkan. Hati-hati. Nah ini sudah sesuai dengan ketentuan agama yang lurus. Jangan mendolimi, jangan bermaksiat, gitu ya, jangan berperang. Namun apabila kaum musyrikin nyerang kepada kamu, perangi. Tapi ulah mimitian. Nah sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Nah mohon maaf teh, dulu orang jahiliyah tahu ini. Tahu, gak pernah ngelanggar. Tapi tidak sedikit umat Islam yang tidak tahu bulan haram. Sekali lagi, orang jahiliyah aja dulu itu tahun ini 4 bulan ini nggak pernah dilanggar. Nanti ada sekelompok orang yang kerjanya merubah-rubah bulan. Jadi dipindah-pindah, kacau ini nanti bulan. Hampir mirip lah dengan kejadian-kejadian saat ini. Liburan digeser. Itu sudah ada dari dulu, tenang aja, nggak usah panik. Kata Allah menggeser-geser bulan itu kafir hukumnya. Nah, orang-orang kafir pun dulu di zaman jahiliyah itu nggak berani mengelanggar 4 ini. Dihormati ini. Ini semenjak Allah menciptakan bumi. Jadi turun-temurun. Nah, di mana letak 4 bulan ini? Quran tidak menyebutkannya, namun Rasul yang menyebutkannya. Nah, di mana letak 4 bulan ini? 1, bulan ke-11, bulan ke-12, bulan 1, bulan 7. Berarti Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, teh orang dahulu pun tahun ieu teh. Nah, Ibnu Abbas ketika mengomentari ayat ini atau ketika menjelaskan ayat ini, apa maksudnya Allah menghormati, Allah memuliakan bulan ini? Kata Ibnu Abbas, apabila kita beramal soleh di 4 bulan ini, maka akan mendapatkan pahala yang melimpah. Namun barang siapa yang dolim, berarti teteh maksiat di bulan ini, yang 4 bulan ini, maka akan mendapatkan dosa pun berlipat. Nah, tapi umat Islam mah terangan digarabret, di duit teh. Ditarabrak, hati-hati dosanya gede. Nah berarti kapan nih waktunya? 1, nanti teteh setelah lebaran nih. Jadi kan sekarang Ramadan, bulan besok berarti Syawal, setelah Syawal. Ingat-ingat, berarti kalau lebaran nanti April, diperkiraan di Mei lah. Mei itu bulan Zulqa'dah, nanti Juni bulan Zulhijjah, nanti Juli bulan Muharram. Berarti 3 bulan itu hati-hati, maksiat gede bisa ada dosana. Tapi kalau kita beramal soleh pun itu bakal besar mendapatkan pahalana. Ustaz dalam kitu mah 4 bulan diedaankeun teu meunang sarua eta teh. Teu meunang tetep. Pancen geus 3 bulan ditahan ya maksud teu meunang maksiat ke gas kan kan di bulan ke-4 teu meunang ya. Ya, tetap maksiat mah tidak boleh. Karena pancen cenah Ustaz lah da lumayan nu 4 masa eutik lain kitu ya. Setan lebih mencintai pelaku dosa sedikit tapi terus menerus. Kata setan, kalau saya tidak bisa menggoda orang melakukan dosa besar, ya nuletik, tapi dikereuyeuh terus, enggak badagan. Nah, hati-hati teh. Berarti catat ini, jangan sampai nanti setelah Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 3 bulan berturut-turut. Kalau teteh bermaksiat, maka gede. Ustaz, ai maksiat naon atuh? Maksiat itulah segala sesuatu yang Allah tidak suka. Bukan hanya teteh meninggalkan sholat, bukan. Teteh nggak entar sholat aja itu maksiat. Itu tapi belum kuat, jadi kita belum kuat. Tidak sekuat teteh mengharamkan babi. Betul. Sok teteh saya kasih nih. Tuh ada bipang nih. Babi panggang atau bipang teh?
Ada gaul atau gaul ya. Bipang itu kan babi panggang. Kalau saya kasih aja, itu kan kerekes gitu katanya. Iya kriuk-kriuk gitu. Tapi teteh kalau saya kasih, teteh sepakat bakal merasa non, gitu kan? Enggak, meskipun nikmat luar biasa, enggak, itu haram itu kan? Nah, terus teteh saya kasih sate nih, lagi dimakan enak. Saya bilang ini, teteh tahu nggak itu babi? Saya yakin pasti dimuntahin. Saking apa? Saking sudah kuat di otak bahwa babi haram. Sampai sini paham? Tapi teteh belum seperti itu ke bab sholat. Belum. Teteh alhamdulillah kalau di sini mah teteh baru bisa sekedar melaksanakan sholat. Tapi kalau yang dientar-entar teteh belum bisa, belum mengatakan wah itu dosa besar, enggak. Betul kan? Teteh mah di sini alhamdulillah enggak pernah lah ninggalin sholat mah. Tapi enggak entar-entar. Kata setan, oke, saya pun kalau kami nggak bisa menggoda manusia untuk meninggalkan sholat, minimal saya akan ganggu manusianya nggak engke-engke, lalai. Kayak sholat asar jam 5, itu kan nggak kerasa. Kayak sholat subuh setengah 6, itu nggak kerasa tuh. Jam duhur jam 1, nggak kerasa. Padahal sama aja celaka. Fawailul lil musholin. Maka celaka orang-orang yang sholat. Siapa yang akan celaka ini? Alladzina hum ang sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai ketika sholat. Kata setan, nggak apa-apalah kamu masih mengerjakan. Tapi saya akan buat dia lalai mengerjakannya. Sampai sini paham? Tak, di 3 bulan yang berturut tadi, itu hati-hati. Gede loh dosanya ini. Nanti satu lagi di mana adanya? Di bulan ke-7. Yaitu bulan Rajab. Kita sudah melewatinya. Jadi Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Mohon maaf teh, 4 bulan ini teteh langgar, hati-hati dosanya besar. Termasuk teteh kerja nggak bener di 4 bulan ini, hati-hati dosanya gede. Karena Asep sudah memberikan sesuai dengan upah. Teteh dan udah sepakat, saya digaji kerjanya ini dari jam segini sampai jam segini. Teteh pun udah nanda tangan kontraknya, udah sepakat. Terus kerjanya nggak benar, dosa tah. Sampai sini paham? Jadi jangan beranggapan yang disebut dosa itu gara-gara nggak sholat atau doraka kakolot, bukan hanya itu. Teteh kerja nggak benar pun dosa karena teteh sudah menerima upah yang sesuai dengan perjanjian. Paham ya? Nah ini teh terus bergulir terus. Nah jadi yang disebut bulan haram ini, bulan Ramadan mah nggak haram. Malah ketika Rasul melewati bulan Ramadan, Israel empeng, nggak ada satupun berkah, nggak ada. Dan belum berkah. Nah, tatkala Rasul sudah 13 tahun, maka orang-orang kafir Quraisy mulai kocak ya nih, mulai kolab. Kenapa kolab? Karena mulai ditinggalkan agama-agamanya dan orang-orang sudah mulai ke Rasulullah. Nah, orang kafir Quraisy kemudian dia berkumpul, membuat satu diskusi lah, satu perkumpulan bagaimana tata cara menghentikan dakwah Muhammad. Nah, kemudian mereka pun mengambillah satu negosiatornya untuk negosiasi ke Rasulullah, untuk ngobrol. Coba bilang ke Muhammad, Muhammad itu apa ya tujuannya untuk dakwah gitu. Terus dibilangin lah orang ini teh, Muhammad, apa sih tujuan kamu ketika kamu dakwah teh? Kamu ingin uang. Kata orang Quraisy, kalau kamu ingin uang, kami sudah menyiapkan uang yang sangat banyak untuk kamu. Terus kalau kamu ingin perempuan, kami akan mencarikan perempuan yang paling cantik se-Arab. Kalau kamu ingin berkuasa, kami akan jadikan kamu jadi penguasa kami. Tapi syaratnya cuma satu. Berhenti dakwah, jangan mengusik ibadah kami. Biarkanlah kami ibadah kepada penyembahan-penyembahan kami. Biarkanlah kami menyembah kepada Lata Uja kami. Apa kata Rasulullah? Seandainya matahari sebelah kanan dan bulan sebelah kiri dan harus hancur, maka itu lebih baik daripada aku harus berhenti dakwah. Itu keren banget tuh. Akhirnya apa si orang Quraisy ini pulang ke pemimpin-pemimpin mereka. Ya pemimpin kami Muhammad aliman, dia nggak minat. Akhirnya dia nego lagi. Apa negonya? Coba tolong bilang ke Muhammad, kalau gini gimana? Tahun ini kami ibadah kepada Muhammad, tapi tahun depan pengikut Muhammad dan Muhammadnya ikut ke kami. Maka si orang ini pun datang lagi. Muhammad, bagaimana kalau tahun ini saya ibadah kepada kamu, tapi tahun depan kamu yang ibadah ke saya? Rasul awalnya dia diam. Beda dengan jawaban yang tadi. Kata Rasul ini menguntungkan. Ya udahlah, suruh mereka dulu ibadah kepada kami satu tahun. Sugarnya tarobat atuh. Terus kumaha hareup atuh engke masuk tahun hareup we. Ternyata mohon maaf teh, Allahnya ngerido. Nggak mau Allahnya.
Allah turunkan ayatnya, yaitu surat favorit, kuliah ya. Itu Al-Kafirun untuk kita turunnya. Maka turun ayatnya, qul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad ke orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu pun itu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan dibalik lagi oleh Allah, wala ana abidum ma abatum, dan aku pun bukan penyembah Tuhan yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, kamu juga bukan penyembah sekali-kali Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waladin, untuk kamu agama kamu, untuk aku pun agama aku. Diponis jebret beres. Apa kata kafir Quraisy? Udah, dia mah perang beres. Maka dia pulang bilang ke pemimpinnya, tetap nggak mau. Kata orang kafir Quraisy, tidak ada cara lagi kecuali bunuh Muhammadnya. Beres deh. Nah, kemudian sudah berkumpul itu, maka orang-orang kafir Quraisy membuat sayembara. Barang siapa yang bisa membunuh Muhammad, maka kami akan berikan 100 unta merah, 100 mobil Ferrari kalau sekarang teh. Tempel di mana-mana. Dan ada intelijen Rasul, intelnya Rasul. Siapa teh? Intel Rasul. Saya kasih umroh nih kalau bisa nih, berbentuk brosur nih. Siapa teh? Jibril. Intel nage geus teu kapalang atuh selain jelema deui tuh. Maka malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang kafir Quraisy sudah merencanakan pembunuhan. Maka udah tinggalkan ini kota Mekah. Maka Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, nanti malam saya akan jemput kamu. Maka Rasul berkata kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, kamu gantikan tidur di rumah saya. Itu kan itu ceritanya. Maka malam-malam Ali tidur di kamar Rasulullah, maka Abu Bakar dijemput malam-malam. Nah, ketika jemput malam-malam, ternyata benar teh malam-malam sudah dikepung. Maka disinilah mujizat Rasulullah. Kata Allah, Muhammad ambil tanah, kemudian lempar. Maka orang kafir Quraisy itu langsung buta, tidak bisa melihat Rasulullah berjalan. Malam-malam ke rumah Abu Bakar, dan Abu Bakar dijemput. Tahu teh kemana jalannya? Madinah itu posisinya sebelah utara Mekah. Jaraknya kurang lebih 450 km. Berarti Tasik Jakarta. Apa yang Rasul lakukan? Ternyata Rasul tidak ke utara. Padahal Madinah sebelah utara. Kemana? Ke sebelah selatan. Kilah atau logika nama. Posisi ini nih Yumna. Kalau mau ke Karangresik kan itu kan sebelah utara Karangresik teh. Tapi Yumna malah ke Karangnunggal. Kebayang? Bisa ngebayangin nggak? Yang jalan mau ke Karangresik malah muter ke Karangnunggal dulu. Terus ke Manunjaya, terus ke Ciberem, terus ke Jalan Baru, terus ke Karangresik. Kebayang nggak muternya? Ustaz ngapain Rasul seperti itu? Ini strategi. Usia Rasul pada waktu itu sudah tidak muda lagi, 53 tahun. Jalannya bukan jalan raya, tapi jalan gunung. Gunung yang ditempuhnya pun gunungnya bukan gunung biasa, tapi gunung yang si jalannya teh batu yang sangat licin, yang nyeri karena sampean lagi teh. Rasul naik. Kebayang kalau teteh lihat perjalanan ini, saya yakin sedih teh ya teh. Sedikit, ya Allah, Islam pertama kali jika kita teteh mah enak hirup di Islam teh, geus tinggal ngamalkeun, baheula mah tinggal Rasul untuk menegakkan agama Islam seperti ini, mau dibunuh dulunya ge. Nah, ketika naik ke pegunungan Sur, maka Rasul teh berdiam diri dulu selama 3 malam di Gua Sur. Maka Abu Bakar panik teh. Panik luar biasa. Ya Rasulullah, kumaha ya? Lamun ada musuh ke sini, udah tamat riwayat kami. Apa kata Rasulullah? Tidak ada 2 orang kecuali yang ketiganya adalah Allah. Ini keren nih bahasanya nih. Tidak ada 2 orang kecuali yang ketiganya Allah. Ini bagi orang yang taat, mohon maaf. Bagi orang yang lagi pacaran mah nu katilu setan, hati-hati ya. Lain Allah eta pan. Aya kan apabila ada orang yang holwat yang lagi pacaran itu kan yang ketiganya siapa? Setan. Iya, manu taat, hati-hati. Tidak ada 2 orang yang ketiganya adalah Allah. Kata Rasul teh, tenang Abu Bakar. Nah, terus teh Rasul berdiam diri selama 3 malam. Nah, makanan yang diberikan, makanan untuk makanannya Rasul siapa? Anaknya Abu Bakar. 2 orang, Asma dan Abdullah yang mengirimkan. Dan itu jejak-jejaknya ada. Jejak orang kafir Quraisy yang mencari Rasul ada. Kelihatan, dia hapus. Dihapusin oleh anak-anaknya nih. Hapus. Biar nggak kelihatan jejaknya, biar orang-orang kafir Quraisy lupain di teman-temannya pernah kesini. Selama 3 malam. Nah, puncaknya di hari ketiga Abu Bakar tambah panik.
Rasul aku tuh takut. Dan kedengaran teh suara orang tuh. Kalau masuk aja ke gua, itu Rasul ada di sana. Maka Abu Bakar panik dan berkata, Rasul kumaha ieu teh? Maka Rasul berkata, la tahjan innaloha ma'ana. Janganlah bersedih, jangan takut, jangan khawatir. Allah bersama kita, eta keren. Tapi kalau satu saat udah nikah, terus belum bisa beli baju di akhir Ramadan, bilang ke suami, ayah tuh ya kumaha ieu baju saya beli. Maka suaminya berkata, la tahjan innaloha ma'ana. Siap teh, insya Allah dikepret ya. Udah ngomongnya lain Rasul. Man Rasul menenangkan atau bahasanya gitu. La tahjan innaloha ma'ana. Akhirnya selamat. Maka Rasul nyampelah di mana? Di Madinah. Mohon maaf teh, Rasulullah ini ada yang kurang. Rasulullah selama di Mekah itu tetap saum. Apa saum yang diwajibkan kepada Rasulullah? Saum Asyura. Saum tanggal 10 itu wajib dulunya. Jadi setahun sekali. Tanggal 10, belum tanggal 9 belum. Hanya tanggal 10 aja. Terus selama 13 tahun. Nah, pas Rasulullah ke Madinah, Rasul menetap sholat wajib sudah ada. Tapi mohon maaf, kiblatnya bukan Mekah. Kiblatnya Palestina. Jadi semuanya kiblatnya Palestina teh. Nah, selama Rasul sholat menghadapnya ke Palestina, Allahu Akbar gitu terus. Dan beres sholat, Rasul suka gini. Lihat aja ke atas terus. Beres sholat, lihat ke atas. Apa tujuannya? Rasul itu minta kiblatnya dipindahkan. Nggak mau ke Palestina, bukan nggak mau bukan menghormati Palestina, bukan, karena kiblat mereka itu yang dijadikan sebagai kiblatnya. Jadi orang Yahudi kiblatnya itu, orang Nasrani pun kiblatnya itu. Masa tiga agamanya cina ngumpul semua? Kata Rasul, aku mah nggak mau, ya Allah, aku mau pengen sendiri. Tuh Rasul lihat, aku mah nggak mau, aku mau pengen Ka'bah gitu. Dan itu memerlukan waktu selama 17 bulan. Berarti 1 tahun 5 bulan. Dan tiap hari beres sholat Rasul ke atas. Kenapa? Oleh Allah nggak diizinin langsung. Itu untuk memberikan kepada kita bahwa hikmah dari Rasul selama 17 bulan itu untuk bersabar. Seorang Rasul aja berdoa nggak langsung diijabah teh. Apalagi teh Rasul lain. Maksiat unggal poe. Tapi Allah yang metah yang dikabul langsung. Tinggal atuh sing isin ku Rasul. Itu kalau teteh pengen diijabah langsung, betul teh. Kalau teteh pengen diijabah langsung doanya, ya teteh lihat diri aja. Teteh sebagaimana teteh taat kepada Allah. Orang taat luar biasa, ya janji Allah pasti kabul langsung. Iya mas sholat kadang-kadang dilalai-lalai. Aurat belum kelihatan. Ini teteh yang belum di kaos kaki nih. Ya. Mohon maaf nih. Kalau bisa, kalau emang teteh belum sanggup untuk dibalik laki di kaos kaki ya teh. Ini teteh nih, yang di sini yang belum di kaos kaki, itu kalau emang belum bisa di kaos kaki, tolong pakai dulu sebelah tuh. Sok teteh cobaan salah. Ya, cobaan ku teteh pakai sebulanan mak tuh, siap teh? Mau? Tanu Asep tuh sekarang pensiun main bola, coba pakai tanungan tuh. Suka nepi ka tuur mak tuh pakai. Teh singkilan keren banget atuh kaos teh satu menutupi aurat tuh, kadang menutupi perpecahan antar suku atuh teh. Ya, amun teteh suatu saat nanti udah bersuami nih, terus teteh di Neng eta kunaon kaos kaki wae juga nu gering panas bejakeun, muhun nuju step gitu bejakeun atuh. Allah tuh baik loh teh. Allah menurunkan Al-Quran untuk mengatur manusia itu supaya hidup teteh mudah. Mudah apa? Mudah, nggak ribet di akhirat lah. Bisa yang terang mah. Teteh lama seteh dihisab oleh Allah. Bab iya. Coba besok kalau bisa di kaos kaki. Kalau emang nggak mampu, bila tulis di surat keterangan tidak mampu. Nggak ke Asep lah, ke saya. Tolong buat SKTM, surat pernyataan. Dengan ini nama semuanya, saya tidak bisa membeli kaos kaki, mohon untuk dibantu. Saya akan kirim satu kode asli. Siap, asal menulis surat. Asal menulis surat SKTM.
Padahal mata teh dekat loh teh. Tiap hari Minggu di sini ada CFD. Jadi alasan naon deui tinggal lempang sakedeung tukang kaos kaki loba. Ya kan? Dah, lanjut teh. Rasulullah lihat ke atas. Ya teh yang tadi yang Abu Bakar di guha itu diabadikan di Qur'annya ada. Dibuka dulu Qur'annya. 940 itu ayatnya. Coba buka Qur'annya. Quran surat 9 ayat 40. 9 itu At-Taubah. Jika kamu tidak menolongnya Muhammad gitu ada? Allah menolongnya. Dan ingatlah ketika dua orang itu berada di guha kan, yang satunya berkata tak ketakutan, khawatir, sedih, maka satu sahabatnya berkata la tahjan innaloha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, jangan khawatir, jangan takut, sesungguhnya Allah bersama kita. Ada? Nah itu teh percakapan antara Rasulullah dengan Abu Bakar diabadikan oleh Allah. Sampai sini paham ya? Udah. Lanjut yang tadi. Rasulullah udah di Madinah sholat selama 17 bulan. Berarti 17 bulan kira-kira berapa tahun? 1 tahun 5 bulan ya. Nah, setelah 1 tahun 5 bulan, ada yang menyebutkan 16 bulan Fathul Bari 16-17 itu. Jadi tatkala beres sholat lihat ke atas, ingin si kiblatnya pindah. Ternyata setelah 17 bulan Allah ijabah. Pas sholat Allahu Akbar, pas lihatnya ke Palestina, maka turun ayatnya, Muhammad palingkan wajahmu ke Ka'bah. Jadi we kieu teh, kieu. Jadi we Ka'bah ada kiblatnya ada 2. Maka masjid itu sekarang diabadikan menjadi namanya Masjid Kiblatain. Jadi 2 arah kiblat. Nah itu teh prosesnya ada yang mengatakan di pas sholatnya sholat duhur. Jadi pas ke Allah Akbar kieu, pas di tengah-tengah di beberapa rakaat belum tamat, kata Allah palingkan wajahmu ke kiblat yang engkau sukai yaitu Ka'bah. Jadi we trak gitu tah, jadi 2 kiblatnya. Dan itu teh namina teh kiblatain. Paham? Yuk dibuka Qur'annya. Quran surat 2 Al-Baqarah ayatnya 144. Ada ya. Muhammad kata Allah tuh, aku tahu kamu sering menengadahkan wajahmu ke langit dan mintanya ada si kiblatnya pindah kan? Namun kata Allah hari ini kami kabulkan permintaanmu, maka sekarang sok alihkan wajahmu ke kiblat yang kau sukai yaitu Ka'bah. Dan orang-orang kafir pun mengetahui kejadian ini, tapi mereka itu menyembunyikan kebenaran. Paham? Nah, udah dipalingkan gitu teh, beberapa hari atau beberapa bulan ke depan turun Al-Baqarah tentang saum Ramadan gitu ceritanya. Paham? Pan Ramadan mah di tahun kedua. Ini teh tadi Rasul sudah menetap 1 tahun 5 bulan. Turun ayat pemindahan kiblat. Paham? Ramadan di tahun kedua. Ambillah kalau Rasul sudah menetap 1 tahun 5 bulan kan Rasul itu di hijrahnya itu di bulan Rabiul Awal teh. Berarti 12 ke 12 berarti Rabiul berapa? 12 kan? Rasul tadi berapa? 16 lah ambil atau 16 17. Berarti di bulan apa tuh? Jadi tes di Rabiul Awal tambah 4. Rabiul Awal tambah 4. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, terus nah berarti kita tuh di bulan Rajab, setelah itu Sa'ban. Nah itu kan pas di bulan Sa'ban maka turun ayat Al-Baqarah 183. Tanggalnya menurut para ahli itu di 28-29. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Itu turun ayat itu di bulan Sya'ban tahun kedua setelah pemindahan kiblat. Udah saum belum? Pas ayat ini langsung saum enggak? Tidak, teh. Iya mah informasi ke Rasul bahwa bentar lagi mau diwajibkan saum, kan turunnya tanggal 28, kan masih bulan Sa'ban, kan belum Ramadan. Paham? Maka Rasul menginformasikan. Nah setelah ayat ini turun, maka Rasul berbicara lagi. Apa sabdanya?
telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang di dalamnya Allah wajibkan saum sebulan penuh, dan di dalamnya Allah bukakan pintu surga lebar-lebar, pintu nerakanya tutup rapat-rapat, dan setannya dibelenggu. Dan ada satu malam di bulan Ramadan, apabila kita mendapatkannya maka akan mendapatkan pahala yang luar biasa, itu 1000 bulan. Namun barang siapa yang melewatkannya maka dia pun akan kehilangan pahala ibadah 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Sampai sini paham? Hadisnya Bukhari. Nah itu teh setelah ayat ini turun teh. Nah kemudian udah diturunkan ayatnya, maka pas masuk bulan Ramadan maka oleh Allah diwajibkan saum. 185-nya, yuk dibuka Qurannya, 183 sampai 185 itu urutannya. Al-Baqarah 183 sampai 185. Jadi 183 mah perintahnya, pelaksanaannya ada di 185. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Dan ini Al-Quran akan menjadi petunjuk manusia, penjelas-penjelas, dan sebagai furqan, pemisah, pembeda yang hak dan batil. Ada barang siapa yang kamu hadir di bulan itu, maka berpuasalah. Ada? Nah, berarti pas ada di bulan Ramadan maka saum. Mohon maaf teh, saum pertama yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, kepada umat Islam di zaman Rasulullah, itu tidak seperti teteh yang hari ini. Saumnya dimulai setelah Isya sampai maghrib. Itu pertama begitu. Kebayang berat. Berat. Teteh malam lah, terus setelah subuh. Ini mah setelah Isya. Tapi jangan beranggapan Isya jam 7 atau juga di Haji Omai, di Aisyah. Ya. Subuh, Isyanya tengah malam. Nah, setelah lewat itu maka tidak boleh minum, tidak boleh makan, dan tidak boleh bercampur sama istri. Paham? Sampai sini paham? Baru beberapa hari ada sahabat yang bernama Qais bin Sirma, dan dia adalah seorang pekerja keras. Qais bin Sirma, dan dia bekerja keras. Akhirnya ketika saum mendekati ke maghrib, ya berarti jam sekarang lah, jam 5-an, dia pulang ke rumahnya mau siap-siap buka. Dia tanya ke istrinya, wahai istriku, ada apa di rumah? Ternyata pas ke rumahnya tidak ada apa-apa. Untuk jadi mau buka itu saya naon teh. Akhirnya kata istrinya, bentar atuh suamiku ya, aku akan nyari dulu makanan. Pas cari makanan, si ini saking capeknya tadi, si Qais bin Sima, dia ketiduran. Tidur, dan istrinya pun sama. Dan dia bangun-bangun di tengah malam. Boleh makan nggak? Nggak boleh, padahal udah lewat. Akhirnya Qais bin Sirma saum lagi. Itu ceritanya itu. Dan dia saum lagi sampai ke esok harinya. Di esok harinya dia pingsan. Atau 2 poin tidak harap tuh. Pekerja keras. Akhirnya dia pingsan. Dan berita ini sampai ke Rasulullah. Ya Rasulullah, Qais bin Sirma dia tidak sanggup untuk saum. Ditanya, emang kenapa? Dia kemarin pas mau buka ternyata dia ketiduran, bangun-bangun tengah malam. Pas tengah malam udah habis waktunya untuk buka puasa, harus saum lagi. Akhirnya, nah udah gitu maka Allah turunkan Al-Baqarah 187 sebagai saum untuk hari ini. Saat dibuka Qur'annya. Ada? Dihalalkan bagi kamu di malam hari Ramadan bercampur dengan istrimu. Ada? Istrimu pakaian buat kamu, kamu pun pakaian buat mereka. Maka sekarang campurilah, ayah. Dan Allah tahu engkau tidak akan bisa menahan nafsumu, syahwatmu. Maka dari itu Allah memaafkan kamu dan mengampunimu. Maka campurilah sekarang dan cari yang paling utama, cari kebaikan. Udah gitu, dan makan minumlah sampai kamu bisa membedakan mana benang putih, mana benang hitam alias subuh. Dan sempurnakan saum kalian sampai maghrib atau gelapnya malam. Ada? Tapi ingat, kalau kalian lagi beritikaf, maka janganlah engkau mencampuri istrimu, ayahnya. Nah, itulah penghapus dari hukum terdahulu. Jadi yang sekarang berlaku mah yang teteh yang ini
Jadi saum kita teh dari mulai subuh sampai maghrib, itulah asal usulnya saum diwajibkan pada kita. Punten sekedap. Jadi teh saum mah sanes ti imsak, sanes ti sirine. Pandi urang aya kan ngeong, beres. Belum. Dan mohon maaf teh, ponten pisannya nih saya mumpung ini live ya, mumpung disiarkan, yang teteh terdengar sirine ngeong itu sebetulnya bukan imsak. Imsak yang sebenarnya adalah subuh. Lihat hadisnya, as-saumu al-imsaku. Saum itu menahan, berarti imsak teh menahan. Kapan menahannya? Kata Quran, yaitu dari mulai subuh sampai maghrib. Jadi imsak teh subuh, nu bener mah. Aya nu ngeong-ngeong sirina dalam bahasa Arab itu disebut dengan tanbihun. Tanbihun, peringatan sebentar lagi imsak. Imsak teh subuh, kitu nu bener mah. Tanbihun, tambah bihuna gitu ya, tambah bihuna. Peringatan sebentar lagi imsak teh. Nah, itulah yang benar. Nah, kemudian teteh lagi makan nih. Lagi makan, tiba-tiba pas ngong adan, itu baru setengah piring habis. Apa yang harus teteh lakukan? Makan piringnya. Nah, udah tuh. Ketika teteh makan nih, Allahu Akbar, berarti subuh nih. Ini setengah yang ada di piring gimana? Lanjutin, habisin sama piringnya. Tidak boleh. Ustadz, batasnya teh akhir adan atau awal adan? Awal adan. Ya awal adan atuh. Pantetnya ge maghrib awal adan. Masuk curang. Manya hari maghrib kita ada negisan beres atau Allahu Akbar langsung minum. Berarti subuh ge awal adan ya. Sampai sini paham? Allahu Akbar gimana ini? Udah beres udah. Boleh minum nggak? Tergantung. Kalau makannya makanan yang membuat tenggorokan sakit, makanan berat, batu bata, baterai, gitu ya, yang membuat sakit tenggorokan, maka boleh minum. Tapi minumnya pun hanya untuk mendorong makanan masuk ke tenggorokan. Tidak boleh icip-icip. Kan waktunya udah habis. Teteh misalnya ninyu sirupnya. Sirup kan ditinyuh, you know tinyuh. Nah, teteh membuat minuman, inilah minuman yang manis. Teteh nggak boleh icip-icip. Kan waktunya habis. Jadi lop gitu lah. Sekadar mendorong makanan masuk. Asa kurang amis ya, temenang ya. Jadi langsung lap minum gitu. Tapi kalau makanan yang berair yang tidak menyebabkan teteh sakit tenggorokan, tidak boleh minum. Kan habis waktunya. Sampai sini paham? Sip. Nah, tos orang kasih wejangan, orang kasih ilmu, itu mah sejarah barusan teh. Dan mohon maaf teh, ini harusnya saya itu dari awal-awal nih ini teh. Tapi mudah-mudahan ini tidak terlambat. Ari teteh sok ngadoa tara dina sahur. Nah itu semua godin lain atau lain doa nu kitu eta mah. Eta mah niat yang diucapkan pada ge eueuh nu gituan ya. Udah teteh pas sahur udah niat itu teh. Teh sok berdoa tidak di waktu sahur. Tuh kan enggak pernah. Ini saya kasih dari sekarang nasihat atau saya kasih doa yang utama nih. Lihat teh, kalau teteh sahur bangun jam 3:30, tolong 3:30 sampai jam 4 gunakan untuk berdoa. Jam 4 sampai jam 4:30 gunakan untuk makan. Bener ini Quran nih, saya nggak bohong. Jadi gini, jam 3:30 sampai jam 4 gunakan untuk berdoa. Jam 4 sampai jam 4:30 gunakan untuk makan. Ulah nonton TV, lebar, iya mah waktu ijabah doa. Kata Rasulullah, pembeda saum kita dengan orang-orang Yahudi adalah sahur. Sahurlah kalian meskipun dengan seteguk air, menunjukkan bahwa kita teh diharuskan untuk sahur. Sampai sini paham? Sok dibukalah Qur'ana biar pakai dalil lah tuh. Quran surat 3, ini masih lama waktunya, aman ya? Aman. Oh, siap ya. Quran surat 3 ayatnya 17 teh. Ayat
As-sabirina wasodiqina wal qonitina wal mungfikina wal mustaghfirina bil ashar. Ada orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang tetap taat, dan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan orang-orang yang mohon ampun di waktu sahur. Berarti teteh gunakan di waktu sahur mah fokuskan minta ampun kepada Allah. Redaksinya bebas teh. Mau teteh mau astagfirullah, astagfirullah boleh. Mau robik fili, fokuskan minta ampun. Paham? Nah, Rasulullah berapa jarak sahur ke adzan? Maka Jair bin Sabit menjawab sekitar 50 ayat. 50 ayat teh. Katanya maca 50 ayat kira-kira berapa lama? Gitu aja. Usah tapi mau baca ayat 50 ayat itu 3 jam setengah pek atuh. Berarti eta mah maca Qur'ana inna lillahi tah gitu ya teman ya. Ya kalau kita baca ayatnya lancar, berarti 50 menit kira-kira berapa lama? 50 ayat? Ya itu enggak sampai setengah jam kan? Ya ambillah paling lama setengah jam. Berarti bener jam 4 mulainya. Jadi jam setengah 4 teteh bangun, teteh mau ke WC dulu silahkan, beres-beres silahkan, terus duduk di atas sajadah, duduk fokuskan. Tidak boleh sambil jalan-jalan teh, doa mah tidak boleh. Betul, Allah tidak akan menerima doa orang yang lalai. Kalau tetehnya zikir mah boleh. Apa bedanya zikir dengan doa? Zikir mah menyanjung, doa mah meminta. Itu. Jadi teteh fokuskan, mau teteh di duduknya di ruang tamu mangga, mau duduknya di ruang tengah mangga, mau dimanapun, yang penting teteh fokuskan. Ya Allah, aku mohon ampun. Ya Allah, aku mohon ampun. Atau teteh mau dibalik, boleh. Jam setengah 4 sampai jam 4 gunakan untuk makan, jam 4 sampai setengah 5 gunakan untuk berdoa. Teteh duduk di atas sajadah, udah wudu, udah pakai sajadah sambil menunggu waktu subuh. Itu mantap tuh. Banyak-banyak minta maaf. Lihat hadisnya. Allah turun ke langit dunia di sepertiga akhir malam. Barang siapa yang minta ampunan, aku ampuni. Barang siapa yang minta apapun, aku kasih. Teteh mah sekarang enak. Apa enaknya? Dibarengi dengan makan dan dibarengi dengan keluarga. Kalau hari-hari biasa ini berat ini teh. Ini teh tahajud biasa nama. Karena sekarang mah keluarga, makanya teteh tolong bangunkan keluarganya. Kalau ini yang pulang nih, yang pulang ke rumah, mama, ini ada ilmu baru mah. Kalau bisa mah berdoa tuh, bangunkan papahnya, bangunkan ibunya, bangunkan adik-adiknya, ngumpul sadaya, piraku isa keluarga teu diijabah ku Allah. Paham teh? Terus saya nitip, makanan dina waktu sahur itu harus yang terbaik. Teteh mah tibalik, hari maghribna digaskeun, ai sahur haneutkeun, kan gitu atuh. Itu kesalahan kita. Eta pakai sahur kacang di hari itu jadi kukumu atuh dah. Ya wajar atuh ayeuna teh kolep, atuh udah kolep. Kenapa? Ya makan dah salah harusnya gitu teh. Ya kalau teteh maghrib, lihat teh, kalau maghrib itu biasa aja. Dan nanti pun teteh setelah sholat isya, setelah tarawih makan lagi kan? Meniwatir ya tetehnya. Maksudnya boleh makan nggak? Ya boleh kan? Boleh. Ya mau nyemil, bakso nyemil gitu kan? Bakso nyemil. Kan masih boleh kan? Jadi ulah digaskeun teuing atuh. Tah harusnya yang digaskeun mah naon? Subuh atau sahur. Jadi ketika sahur teh protein harus ada, karbohidrat harus ada, vitaminnya harus ada. Nah, mohon maaf nih, kalau teteh belum sanggup nih makan yang vitaminnya yang bagus, udahlah IPI aja atuh. Vitamin IPI ya, yang vitamin C IPI. Ini mohon maaf saya menyebutkan merek nih ya, mohon maaf. Jadi teteh beli vitamin yang satu itu makan 2. Itu kan untuk menutupi vitamin C-nya biar ini nggak kering-kering nih. Terus minumnya, teteh kan dianjurkan minum 8 gelas itu bukan langsung 8 gelas atau tapi ontak nu kitu mah tuh. Maksudnya 8 gelas itu sehari semalam. Jadi sebelum tidur 1 gelas atau 2 gelas. Paham ya? Biar nggak kering ininya, tuh biar seger. Gitu teh, mohon maaf. Jangan ada anggapan ya Allah. Ieu bariru kieu bibir teh atuh. Juga ke mana atuh pernah yang minahkeun makanan atau sing segar. Pan Rasul ya kan ketika saum Ramadan itu kan perang Badar. Perang Badar Rasul teh karena kakarak saum beberapa hari turun perintah lagi perang, tapi teu aya anu marawat anu gara-gara saum teu aya salager. Paham sampai sini? Nah, makanan karbohidrat, protein, nu arenak teh amenon untuk naon sih?
Ya untuk stabil ya badan teteh pakai usaha, iya otaknya dipakai mikir, iya dipakai kerja, teteh mama tuh mie. Teh mie, mohon maaf ya. Mie itu kekuatannya itu jam 8 lapar. Kalau bubur itu jam 6. Betul itu. Nah, kalau roti itu jam 9 lah. Gabung ke KB atau juga. Paham ya? Tos. Nah itu ya. Jadi makan yang bener ya. Paham? Siap tos. Tah, sekarang udah perjalanan nih, saum. Tahan 13 jam. Mendekati maghrib jangan banyak bercanda. Selalu menjelang maghrib jangan banyak bercanda. Syukur-syukur mah banyak berdoa. Lihat hadisnya. Ada 3 orang apabila dia berdoa tidak akan pernah ditolak. 1, orang yang terdolimi. 2, orang yang di sini kalau ada yang terdolimi, tolong doakan yang terbaik. Jangan dendam, nggak boleh dendam. Kalau ada yang mendolimi kita, ucapan yang baik. Mudah-mudahan mereka diberi hidayah oleh Allah, disehatkan. Nggak usah lah. Nanti teteh kayak lihat kata Rasulullah, Allah akan membanggakan teteh di padang mahsyar apabila bisa menahan amarah. Teteh sanggup ngamuk, tapi omongin si etana teh kurang tidak amuk teh wajar teteh. Tapi betul, tapi kata Allah kami akan membanggakan dia di hadapan makhluk yang lain ketika dia bisa menahan amarah. Pahamnya? Tahan teh, tah. Kemudian yang keduanya adalah orang yang 1 orang yang terdolimi, 2 orang yang lagi di perjalanan, yang ketiganya orang yang lagi saum. Teteh sekarang lagi saum, kenapa nggak digunakan untuk berdoa terus-terusan? Dari mulai subuh sampai hari ini itu orang yang berpuasa mah diijabah doanya. Teteh nanti kalau sudah keluar dari Ramadan enggak diijabah teh. Kecuali kalau teteh saum sunat. Kalau sekarang kesempatannya sebulan perlu diijabah. Nah, ada doa terbaik nih buat teteh menjelang buka. Ini bukan pas buka nih. Jadi jam 5:30 lah. Apa doanya? Ya Allah, terimalah amal ibadah kami dari subuh sampai sekarang. Jangan kau rusak amal kami, jangan kau hancurkan, jangan kau abaikan. Aku takut ya Allah amal kami hancur di tengah jalan. Pernah berdoa itu kan? Nggak pernah kita mah. Teteh yakin amal teteh diterima oleh Allah setiap hari? Dan kita mah tidak tahu. Kadang-kadang tengah jalan ngomongin orang lain, jam 5 ngomongin orang lain. Itu kan hancur pahalanya. Minta kepada Allah untuk dilindungi. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, jangan kau hancurkan amal kami. Ya Allah, terimalah ya Allah. Tah, jam 5:30 lah, itu teh berdoanya. Udah diem. Pas adzan maghrib. Nah, mohon maaf nih. Doa yang dahaba doma'u itu sebetulnya dibacanya sebelum minum. Karena ada kata-kata ida nih. Karena Rasulullah SAW ida aftara. Ketika Rasul mau berbuka, tuh bahasan lagi. Maka Rasul suka berdoa, dahaba doma'u wa batalatil uruku wa sabatal ajur insyaallah. Itu sebelum minum. Karena ada kata-kata ida. Ida itu perbuatan sebelum, namun seolah-olah jadi sesudah. Itu kesalahan di kita tuh. Karena kita suka dipotong ida aftaronya. Jadi pas doanya. Kalau kita redaksi doa, betul. Telah hilang dahaga, telah basah tenggorokan, pasti nginum lah. Tapi lihat atau redaksi hadisnya, ada ida aftaro. Paham? Minum, tapi inget teh, berbuka ada hadis yang populer tapi itu tidak ada asal usulnya. Berbukalah dengan yang manis, itu mohon maaf, itu tidak ada. Eta mah iklan sirup, eta mah ade, itu tidak ada. Yang benar mah berbukalah dengan yang pasti. Eta bener teh ya. Ya, berbukalah dengan yang pasti, jangan yang manis karena yang manis mah suka PHP. Sampai sini paham? Pahamnya? Teteh boleh dengan cau? Boleh, tapi saya nitip kalau teteh cau harus dibarengi dengan cai biar nggak cuha. Paham? Dan saya nitip kalau makan maghrib itu yang buka jangan terlalu kenyang. Bisi naon ujung-ujungnya karena bab panon. Itu. Jadi ketika sholat isya dan sholat taraweh, ayo terus. Nah itu teh karena banyak makan. Teteh era atuh tehnya lihat enak. Ketika teteh sholat isya, imam membaca surat Al-Fatihah 7 ayat, teteh heuy 8 tekor atuh dah teteh. Ya. Paham? Nah, itu teh karena apa? Karena banyak makan ya. Rasulullah kalau lihat mah korma 3 sudah cukup atuh. Dan Rasulullah ngambil lagi oleh 3. Ingat ya, bisa salah paham. Tilu teh lamun makanan kering, bubur mah dikobok atuh ya.
Udah cukup untuk sekedar mengganjal makanan. Dan Rasul mah otak nate kieu, makan itu untuk ibadah. Urang mah hirup kerdahara tuh udah beda tuh. Rasul mah jadi makanan itu untuk ibadah. Yang penting mah kuat ibadah, saya makan. Urang mah ningali na otak teh geus ke magrib dahar jeung ieu Rasul mah teh kabayangan ka dinya. Rasul mah kabayang lagi bagaimana cara ini Ramadan bisa maksimal, bisa panen ibadah yang luar biasa. Tuh jam 17 lebih. Alhamdulillah ya. Sip. Mudah-mudahan. Nah, ini yang saya bisa jelaskan di sore hari ini. Karena sebentar lagi saya udah janji tadi kan, jangan lupa, jangan banyak bercanda, banyak-banyak berdoa di penghujung menjelang maghrib. Karena kita tidak ingin amal kita banyak bercanda. Bisa keceplosan ngomongkeun batur, akhirnya rusak pahalanya. Mendingan pakai ngaji, pakai berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik dan bisa menghapus dosa kita yang berlalu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silakan.